Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, izinkan saya pada hari ini membuka kultum, menyampaikan kultum tentang amalan sholat sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Pertama-tama, sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita pada bulan Ramadan tahun ini bisa berkumpul menikmati bulan Ramadan pada bulan ini, tahun ini secara bersama-sama, diberi kesehatan juga pada tahun ini sehingga bisa berjumpa dengan bulan suci ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Nah, tentang sholat sunnah, ada suatu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan sholat sunnah yang bisa dilakukan pada saat Ramadan. Nah, bahas tentang bulan Ramadan ini, kalau kita hanya melaksanakan puasa saja, berarti amalan yang akan kita terima, kita tuh hanya akan bisa menahan rasa lapar dan haus saja, tanpa kita merancang agenda apa yang akan kita lakukan, sholat sunnah, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk bisa menambah pahala kita di bulan Ramadan. Kalau hanya puasa saja, ya sudah, berarti itu hanya pahala untuk menahan lapar dan haus pada siang hari itu saja. Nah, terkait pahala yang bisa didapatkan, aktivitas atau agenda apa saja yang kita bisa lakukan, itu kita membahas tentang sholat sunnah. Kita bisa mengagendakan sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Ustadz Adi Hidayat itu pernah berkata ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sendiri ada 12. Yang terdiri sholat sunnah rawatib itu terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, yang asar tidak ada, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan juga 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sholat sunnah rawatib itu ada kata Ustadz itu ada hadis yang bilang bahwa akan dijamin akan dibangun sebuah rumah di surga nanti untuk mereka yang menjaga 12 sholat sunnah rakaat itu. Terus ada istri Nabi atau siapa ya, saya lupa, itu namanya Ummu siapa gitu, itu bertekad setelah dia mendengar manfaat dari sholat sunnah rawatib tersebut, dia bertekad untuk menjaga sholat sunnah rawatib, terutama yang bagian subuh. Sedangkan itu saja istri dari Nabi, saya lupa namanya Ummu siapa. Itu aja istri Nabi itu sudah bertekad, apalagi kita yang manusia biasa. Kalau nggak ada tekad, kalau nggak ada melaksanakannya, apa kita bisa dijamin dibangunkan surga oleh Allah. Nah, setelah itu ada sholat duha. Sholat duha itu bisa dilakukan setelah sholat subuh,
berzikir sampai sekitar jam 6. Batas waktunya itu jam 6 sampai jam 11 siang. Menurut Ustadz juga itu amalan sholat yang baik itu kalau sholat subuh itu berjamaah lalu dilanjutkan dengan berzikir sampai dilanjutkan dengan tadi sholat duha. Itu katanya Ustadz pahalanya sama dengan pahala orang yang berhaji dan umroh. Nah, yang pada malam hari kita bisa melakukan sholat sunnah ada 3. Yang pertama itu sholat sunnah qiyamul lail. Sholat sunnah ini bukan ya qiyamul lail itu ada yang berpendapat itu amalan-amalan yang dilakukan pada malam hari, ada juga yang itu berpendapat bahwa itu tuh sholat gitu. Qiyamul lail itu bisa dilakukan setelah kita sholat isya dan saat kita itu belum tidur sebelum kita tidur. Nah, kalau kita itu dirasa sudah sangat capek dan saat kita ingin tahajud tapi kok dirasa mungkin akan saat kita tidur kita akan kebablasan padahal kita juga pengen sholat tahajud, maka bisa diganti dengan sholat qiyamul lail, yaitu sholat yang dilakukan sebelum tidur, juga sudah sholat isya. Nah, yang kedua itu sholat tahajud. Sholat tahajud sendiri itu sholat yang biasa dilakukan di sepertiga malam dan biasanya sesudah melaksanakan sesudah tidur. Nah, bedanya tahajud sama tahajud itu menurut Ustadz Adi Hidayat, kalau tahajud itu berarti keinginan yang disuruh, sedangkan kalau tahajud itu rutin dilakukan pada sepertiga malamnya. Nah, yang terakhir ini adalah witir. Witir ini bisa dilakukan sebelum tidur atau sesudah tidur. Biasanya kalau di bulan Ramadan witir sudah dilakukan setelah sholat tarawih. Nah, pada sholat sunnah di bulan Ramadan itu yang paling biasanya ada itu biasanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu keutamaannya luar biasa dari hari pertama sampai hari ke-30. Nah, ada suatu pendapat atau hadis itu yang berkata bahwa jika kita mengikuti sholat tarawih dari awal sampai akhir, mengikuti imam dari awal sampai akhir, maka itu dianggap seperti sholat 1 malam penuh. Subhanallah, pahala yang diberikan Allah untuk kita pada bulan Ramadan ini sungguh sangat besar. Maka mari kita bersama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersama di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalam. Sudah cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.